Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Sementara itu, peserta Misa Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta secara tatap muka dibatasi hanya 20%. Batasan dilakukan sesuai dengan protokol COVID-19. Misa Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta digelar secara virtual dan tatap muka. Khusus Misa Jumat Agung tatap muka, peserta dibatasi hanya 20% dari kapasitas atau sebanyak 309 jemaat setiap sesinya. Prosesi ibadah dijaga ketat aparat gabungan dari TNI dan Polri. Sebelumnya, personel TNI Polri juga telah menyisir area dalam gereja katedral dan terlihat satu mesin X-ray dan jemaat hanya diperkenankan masuk melewati pintu X-ray. Selain TNI Polri, petugas Dinas Perhubungan hingga Satpol PP juga disiagakan dan total 150 personel gabungan disiagakan di 6 titik. Selain di Gereja Katedral Jakarta, ibadah Jumat Agung juga digelar di Makassar. Dan untuk mengetahui rangkaian ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta dan Makassar pasca serangan teror dan pelaksanaannya di tengah pandemi, sudah ada Yosefina Damaris di Gereja Katedral Jakarta dan Nana Jamal di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke Yosefina dulu. Yosefina, bagaimana pelaksanaan ibadah di Gereja Katedral Jakarta? Zila dan juga Davi, ibadah Jumat Agung sesi pertama di Gereja Katedral Jakarta baru saja usai sekitar 30 menit yang lalu sejak dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada sebanyak 309 umat yang mengikuti ibadah secara tatap muka di Gereja Katedral Jakarta. Ini artinya 20% dari kapasitas normal sebelum pandemi COVID-19. Jadi, umat yang mengikuti ibadah secara langsung di Gereja Katedral Jakarta ini sebelumnya harus mendaftar secara online, mengisi kuesioner kesehatan, dan jika diperlukan bisa menyertakan surat bebas COVID-19. Salah satu umat yang mengikuti ibadah di Gereja Katedral Jakarta pada sesi pertama tadi adalah mantan Menteri Perhubungan juga Menteri ESDM Republik Indonesia Ignatius Jonan. Tadi disampaikan bahwa beliau bersama keluarganya tadi dapat mengikuti ibadah secara hikmat tanpa ada rasa takut berkat bantuan dari aparat keamanan TNI Polri dan juga dukungan dari pemerintah. Kemudian selain kapasitas yang perlu disesuaikan adalah terkait dengan durasi dan juga prosesi ibadah. Kalau sebelumnya ibadah bisa berlangsung selama 90 menit atau lebih, pada saat Paskah ini dipangkas menjadi 60 menit saja. Kemudian untuk prosesi ibadah Jumat Agung yang biasanya umat ini melakukan penghormatan salib, tapi kali ini hanya dilakukan penghormatan salib dengan mengangkat salib oleh petugas di depan altar. Kemudian kalau berbicara soal pengamanan, Zila dan juga Davi, ini tidak berbeda dengan pengamanan pada Misa Kamis Putih kemarin. Ada 150 personil gabungan yang dikerahkan begitu. Tadi kami lihat melakukan patroli secara rutin di area Gereja Katedral Jakarta, baik itu di luar, kemudian di pintu masuk, dan juga di dalam Gereja Katedral. Ada kendaraan taktis 3 barakuda yang dikerahkan. Kemudian juga ada pintu ataupun akses masuk yang dioperasikan hanya satu melalui pintu 4 yang posisinya ada di belakang saya ini. Sehingga memang selain protokol kesehatan, pengamanan juga dilakukan secara ketat untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aksi teror yang berlangsung di sini. Dan untuk ibadah sesi kedua, ibadah Jumat Agung sesi kedua di Gereja Katedral Jakarta akan dimulai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, mengangkat tema yakni semakin mengasihi, semakin terlibat dan juga semakin menjadi berkat, dengan harapan bahwa kasih ini bisa diaplikasikan oleh seluruh umat beragama. Sila dan Davi. Baik, dari Yosefina Damaris kita akan menuju ke Makassar bersama Nana Jamal. Bagaimana pengamanan yang diterapkan di Gereja Katedral Makassar, Nana? Iya, Davi dan Fazila, untuk perketatan pengamanan tentunya untuk ibadah kali ini di Gereja Katedral Makassar ini sangat ditingkatkan seperti itu, di mana hal lain yang spesial pada pelaksanaan ibadah di Gereja Katedral Makassar kali ini pada pukul 17:53 waktu Indonesia Tengah tadi, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bersama dengan Kabak Intelkam Polres Waterpau dan juga didampingi oleh PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman datang mengunjungi langsung Gereja Katedral Makassar dan langsung masuk untuk menyapa para umat dan jemaah yang akan melaksanakan ibadah. Selain itu mereka juga memberikan himbauan agar mereka tetap semangat untuk melaksanakan ibadah dan tidak perlu khawatir
terkait dengan keamanan dan tetap memberikan kenyamanan agar mereka dapat melaksanakan ibadah dengan baik pada Jumat Agung kali ini yang dilaksanakan pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk keamanan lainnya sendiri, selain menyiagakan aparat TNI dan juga Polri, mereka juga secara khusus memberlakukan satu pintu masuk dan keluar yang hanya dipersilahkan melalui pintu masuk samping di Jalan MH Tamrin, dan di situ juga para umat akan dilakukan pemeriksaan metal detektor dan sudah dihimbau dari jauh-jauh hari agar tidak membawa tas besar ataupun barang-barang yang berlebihan, karena nantinya ini tentunya akan melalui pemeriksaan. Selain itu, Davi dan juga Zila, untuk penjagaan di sini sendiri, selain ada aparat TNI dan juga dan Polri, mereka juga meletakkan kendaraan-kendaraan taktis seperti tank yang ada di belakang saya, dan juga dari Gegana seperti itu, Davi dan juga Zila. Baik, itu dia tadi laporan dari Yosefina Damaris dari Gereja Katedral Jakarta, dan ada juga Nana Jamal dari Gereja Katedral Makassar. Terima kasih atas laporannya rekan-rekan.